Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Pada malam hari ini pokok bahasan kita adalah mengenai surat penagihan. Surat penagihan ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah membuat surat pesanan, kemudian surat pengiriman barang, kemudian kita juga sudah membuat faktur. Nah, ketika barang sudah dikirimkan dan diterima oleh si pembeli atau rekanan bisnis kita, maka ketika kita melakukan pembayaran melalui sistem cash atau dibayar lunas, maka surat penagihan ini tidak muncul. Surat penagihan muncul ketika suatu perusahaan atau rekanan bisnis melakukan pembelian barang atau pesanan barang dengan melalui sistem pembayaran kredit. Nah, jadi kalau kredit itu berarti masih ada nilai rupiah atau nilai harga yang belum dibayarkan. Nah, saya akan menjelaskan apakah itu mengenai surat penagihan. Nah, masuk ke pengertiannya, surat penagihan atau surat tagihan itu adalah surat yang ditulis oleh pihak penjual kepada pelanggan karena pelanggan tidak mau atau belum melunasi hutangnya atas barang-barang yang telah diterima, sedangkan jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran sudah lewat. Jadi ada jatuh temponya, misalkan pembayarannya adalah 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi ketika masanya membayar, si pembeli ini belum membayar, maka muncullah surat penagihan. Jadi nanti ini kaitannya dengan surat sebelumnya di faktur. Nanti di faktur, misalkan kemarin kalian buat cash pembayarannya, nanti silahkan ditulis secara kredit kurangnya berapa. Nah, dari kasus itu maka bisa dimunculkan yaitu surat penagihan. Kemudian hal-hal apa saja sih yang perlu dicantumkan di dalam surat penagihan? Yang pertama adalah memberitahukan jangka waktu yang sudah jatuh tempo. Jadi diberitahukan bahwa pembelian itu sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua, jumlah pembayaran yang harus dibayarkan. Berapa yang harus dibayar. Kemudian menunjukkan tanggal dan nomor faktur penjualan yang belum dilunasi. Jadi nanti silahkan dilampirkan faktur penjualan di pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan kemarin kalian membuat secara tunai cash, maka silahkan ditulis secara kredit. Misalkan total pembelian itu adalah 10 juta, maka silahkan di bawahnya ditulis misalkan dibayar 5 juta, kekurangannya adalah 5 juta. Kemudian cara pelunasan pembayarannya seperti apa? Atas transfer bank atau bagaimana? Kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dicantumkan. Kemudian tahap-tahap pengiriman surat penagihan. Yang pertama, 1 minggu waktu pelunasan atau jatuh tempo. Penjual mengirimi surat penagihan pertama yang sifatnya mengingatkan kemungkinan pemberi atau pelanggan lupa atau karena hal lain. Yang surat penagihan pertama. Kemudian surat penagihan kedua, apabila surat penagihan pertama tidak diperhatikan, maka penjual dapat mengirim surat penagihan yang kedua lagi dengan melampirkan fotokopi surat penagihan yang pertama. Jadi surat penagihan pertama itu adalah surat penagihan plus faktur. Kemudian kalau surat penagihan kedua itu adalah kopi dari surat penagihan pertama, sebagai lampirannya. Dan yang ketiga adalah apabila surat penagihan yang kedua juga belum mendapat tanggapan atau jawaban yang memuaskan, maka penjual dapat mengirim penagihan ketiga dengan melampirkan fotokopi surat penagihan pertama dan kedua yang sifatnya penegas kapan kesanggupan pelanggan akan melunasi pembayaran tersebut. Nah, berikut nanti akan saya berikan contohnya, contoh dari surat penagihan. Contoh dari surat penagihan dari PT Eka Mandiri kepada CV Megah Utama. Nah, di sini adalah yang pertama, contohnya ini adalah surat penagihan pertama. Nomor silakan ditulis nomornya seperti biasa, kemudian lampirannya berapa. Kemudian halnya yaitu penagihan pembayaran. Kemudian
Yang terhormat Bapak Nugraha, Direktur CV Mega Utama, Jalan Ketapang nomor 10A, Surabaya. Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa menurut pembukuan kami, Bapak masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan. Jadi ada kewajiban yang belum dibayarkan. Tadi contohnya kalian di faktur itu adalah 10 juta, kekurangannya adalah 5 juta, maka di sini dituliskan Bapak masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sebesar 5 juta rupiah sesuai faktur. Nah, faktur itu ini disebutkan nomor faktur yang dibuat di pertemuan sebelumnya. Yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini. Jadi surat penagihan plus faktur. Kemudian mengingat saat ini telah 5 bulan melewati batas waktu yang telah kita sepakati sebelumnya, maka dengan ini kami sangat berharap Bapak akan segera melunasinya. Untuk cara pelunasannya Bapak bisa menggunakan di nomor rekening yang telah kami kirimkan sebelumnya. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, baru pimpinan dari perusahaannya. Kemudian setelah itu muncul jika tidak ada respon, maka muncullah surat penagihan kedua. Jadi surat penagihan kedua itu lampirannya adalah surat penagihan pertama dilampirkan dan faktur. Tetapi di sini kronologisnya dijelaskan menyambung surat kami tanggal 5 Maret 2016. Nah, tanggalnya ini sesuai dengan tanggal surat yang pertama. Diberitahukan bahwa kami telah mengirimkan surat penagihan pembayaran yang pertama dengan nomor berapa, silahkan ditulis nomor suratnya, kemudian isinya adalah mengenai pembayaran faktur, nomornya berapa sebesar 40 juta rupiah, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya. Kami sangat mengharap Bapak segera melunasi faktur tersebut. Apabila Bapak belum melunasinya, maka sampai tanggal 5 Mei 2016 maka kami akan menyerahkan ini ke Bank Inkaso. Jadi Bank Inkaso adalah bank yang untuk melakukan penagihan ke perusahaan yang mempunyai urusan utang piutang. Jadi bukan perusahaannya lagi yang menagih, tetapi dari pihak bank yang akan menagih. Bersama ini kami lampirkan surat penagihan pembayaran pertama beserta fakturnya. Pesanan selanjutnya akan kami layani jika saudara telah melakukan kewajiban untuk melunasi faktur tersebut. Nah, kemudian kedua, tidak ada respon. Selanjutnya muncul surat penagihan yang ketiga. Surat penagihan ketiga muncul setelah penagihan kedua tidak ada respon. Jadi lebih tegas lagi surat penagihan ketiga itu lebih tegas daripada surat pertama dan surat ketiga, tetapi di sini menyambung juga. Untuk surat pertama dan kedua sehubungan dengan surat penagihan pertama tanggal 5 Maret 2016 nomornya disebutkan, dan surat penagihan kedua tanggal berapa juga disebutkan mengenai pembayaran faktur sebesar 40 juta rupiah, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari perusahaan Bapak. Nah, untuk peringatan di surat penagihan pertama tadi adalah diserahkan ke Bank Inkaso. Karena ini sudah masuk ke 3 kali, maka kami sangat mengharap Bapak segera melunasi faktur tersebut, karena sampai sekarang perusahaan Bapak tidak ada niat baik untuk melakukan pelunasan dan telah melewati batas waktu toleransi yang kami tetapkan. Dengan sangat menyesal, kami akan menyerahkan tagihan ini kepada Bank Inkaso sebagai pihak ketiga yang akan melakukan penagihan. Pesanan selanjutnya akan kami layani jika perusahaan Bapak telah memenuhi kewajiban untuk melunasi faktur. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. Nah, jadi tugasnya masih ada kaitannya dengan faktur yang dibuat surat di sebelumnya. Apabila kemarin faktur kalian itu bayarannya melalui tunai, silakan diubah melalui sistem pembayaran jatuh tempo. Terserah berapa bulan, boleh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, dibuat kronologis. Misalkan dia belum membayar selama 2 bulan, maka silakan dibuat yaitu surat penagihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, seperti itu ya. Untuk materinya sudah saya upload di Teams. Silakan dikerjakan. Nah, untuk waktu pengerjaan ini saya berikan waktu sampai hari
Kamis ya 2 hari. Biasanya saya sampai hari Senin. Ini untuk pertemuan ke-12, 13, 14 praktek suratnya saya berikan waktu selama 2 hari. Nah, demikian pertemuan ke-12 pada malam hari ini mengenai surat penagihan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan 2 terakhir sebelum UAS. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.